Diceritakan pada suatu hari Abu Nawas yang cerdik ini sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya Abu Nawas melewati kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu, Abu Nawas melihat kerumunan orang-orang berkumpul sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah begitu sedap. Saat sedang asyik menikmati aroma tersebut, tiba-tiba saja Abu Nawas disekap dan ditutup kepalanya oleh segerombolan pria. Abu Nawas mencoba berontak dan berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Kemudian Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah kosong. Lalu salah satu pria membuka penutup kepala Abu Nawas. "Apa salahku? Kenapa kalian menangkapku?" tanya Abu Nawas heran. "Kamu tidak salah sama sekali. Hanya saja setiap ada orang asing yang masuk ke dalam kampung kami, pasti akan kami tangkap dan kami sembelih untuk dijadikan sebagai kaldu masakan bubur yang kami buat," jawab salah satu dari mereka. "Jadi masakan bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur berbahan daging manusia?" tanya Abu Nawas. "Benar sekali, rasanya tak kalah nikmat dari daging sapi. Kamu mau mencobanya?" kata salah satu dari mereka. "Tapi kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh manusia? Apalagi sampai memakan dagingnya?" tanya Abu Nawas dengan polos. "Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangat mahal harganya, sedangkan rakyat di kampung kami ini miskin," jawab mereka. Lalu para pria tersebut mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Berkat kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan ide yang cemerlang. "Hei, tunggu dulu kalian. Sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan temanku yang gemuk," ucap Abu Nawas meyakinkan. "Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Jangan coba-coba menipu kami," bentak mereka. "Dengar dulu, namaku Abu Nawas. Aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silakan kalian mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku," ujar Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka akhirnya memutuskan untuk percaya dengan perkataan Abu Nawas. "Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu, maka kau akan kami bebaskan," kata pemimpin kampung tersebut. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Abu Nawas pun dilepaskan. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan ide bagus. "Bukankah tadi para pria kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sana. Ditambah lagi Baginda Raja kan sangat gemuk," pikir Abu Nawas. Lagian hal yang aneh bila Baginda Raja tak mengetahui perbuatan keji rakyatnya. Mereka tega membunuh manusia untuk dijadikan makanan. Ini tidak boleh dibiarkan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kemarin hamba berkunjung ke suatu kampung di mana kampung tersebut menyajikan masakan bubur yang sangat lezat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya," kata Abu Nawas membuka percakapan.
Di mana itu dan apa nama kampungnya? Tanya Baginda Raja. Namanya Kampung Badui Paduka yang Mulia, jawab Abu Nawas. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanannya tidak enak, ucap Baginda Raja. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para penduduk di kampung tersebut tak suka dengan keramaian. Sebagai gantinya, hamba akan menemani Baginda Raja untuk datang ke sana, ujar Abu Nawas. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ajak Baginda Raja tak sabar. Mereka berdua pun akhirnya segera pergi menuju kampung Badui. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah yang kemarin dirinya disekap. Paduka yang mulia, Paduka tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Betul kan aku menepati janjiku? Sudah aku bawakan kalian orang yang gemuk sesuai dengan janjiku kemarin, ujar Abu Nawas. Para pria di kampung itu tak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Maka dengan cepat mereka segera menyekap Baginda Raja. Hei, apa yang kalian lakukan? Tanya Baginda Raja. Kami akan menyembelihmu untuk dijadikan makanan, jawab mereka. Betapa kagetnya Baginda Raja, ternyata ia telah dijebak oleh Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tak kalah cerdik dengan Abu Nawas. Ia pun mengatakan kepada para penduduk kampung Badui, hei kalian, tubuhku memang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada kalian menjadikan aku sebagai makanan, mendingan kalian pekerjakan aku sebagai pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya juga mahal. Dengan begitu, kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka pasti akan membelinya dengan harga yang mahal, kata Baginda mencoba mengelabui warga kampung Badui. Mereka pun setuju dengan saran dari Baginda Raja. Lalu mereka mengurung Baginda Raja di sebuah penjara. Di penjara itulah Baginda Raja mulai membuat peci agar diselamatkan oleh para pengawal istana. Baginda Raja memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi bahwa dirinya disekap di kampung Badui dan meminta secepatnya agar para prajurit membebaskannya. Setelah itu, Baginda Raja menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria Badui. Jual saja peci ini ke menteri di istana, mereka pasti menyukainya, ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Badui tersebut datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangatlah tinggi, kata menteri kerajaan. Kalau Tuan berkenan, besok saya bisa membawakan lebih banyak lagi, sahut si pria Badui. Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya, aku akan membelikan untuk ayahku. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Tanya sang menteri. Hamba dari kampung Badui, Tuan. Kalau begitu hamba pamit undur diri, jawab pria Badui tersebut. Saat sedang mencoba pecinya, sang menteri kerajaan menjadi kaget. Karena di dalam peci tersebut terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu menyuruh para prajurit untuk mendatangi kampung Badui dan membebaskan Baginda Raja.
Mereka pun akhirnya berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Atas perintah Baginda Raja, orang-orang di kampung Baduy dihukum karena telah berbuat keji. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, Baginda dengan penuh amarah berkata, "Kamu kurang ajar Abu Nawas, apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau harus dihukum mati Abu Nawas," bentak Baginda Raja. Dengan sikap hormat, Abu Nawas menjawab, "Sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati pada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tidak lama," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, alasan kenapa saya melakukan hal tersebut itu semata-mata untuk menunjukkan kenyataan pahit bahwa di negeri yang Baginda pimpin ada kampung yang perbuatannya sangat keji. Bila Baginda tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan saya. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin. Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itulah hamba sengaja mengajak Paduka Raja pergi ke kampung Baduy. Lagi pula hamba sudah bisa menebak bila Baginda adalah pemimpin yang cerdas, sehingga Baginda pasti bisa lolos dari sekapan mereka. Maaf Paduka yang mulia, jika perkataan hamba ini salah, silahkan hukum hamba. Namun bila hamba tak bersalah tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab Baginda di akhirat kelak." Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati ia membenarkan seluruh ucapan Abu Nawas. Memang selama ini Baginda merasa belum sepenuhnya memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga kampung Baduy pun terlantar dan menjadi kanibal. "Baiklah, kali ini akan kuampuni segala perbuatanmu, tapi berjanjilah kau tak akan mengulangi lagi perbuatanmu," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda Raja kini menjadi pemimpin yang semakin peduli pada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Cara Abu Nawas agar bisa beristirahat dengan tenang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bersama keledainya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kemudian, kayu bakar yang ia dapatkan langsung dibawanya ke pasar untuk dijual. Setelah kayunya habis, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, saat ia hendak beristirahat, anak-anaknya tengah asyik bermain yang membuat suasana di dalam rumah menjadi sangat berisik. Padahal, kala itu badan Abu Nawas terasa capek dan ingin rasanya untuk tidur sebentar. Tapi karena suasananya begitu gaduh dan berisik, membuat Abu Nawas terganggu. Apabila ia memarahi anak-anaknya, itu tidak mungkin, karena walau bagaimanapun mereka itu masih kecil dan belum nalar. Akhirnya terbersitlah sebuah ide untuk mengatasi masalah ini. "Wahai anak-anak, kemarilah," kata Abu Nawas. Mereka pun segera berlari menghampiri ayahnya. "Begini, dengar ya, saya akan mengadakan lomba untuk kalian. Apakah kalian berminat?" tanya Abu Nawas. Anak-anak dengan antusias menjawab, "Kami siap ayah. Lomba apa yang akan ayah berikan?" tanya mereka. "Lombanya adalah melukis ayah yang sedang tidur." "Nah,
ayah beri waktu kalian 2 jam untuk menyelesaikannya. Tapi ada syaratnya, kalian tidak boleh ada yang berisik, jelas Abu Nawas. Anak-anak pun segera menyiapkan kertas dan pensil, sementara Abu Nawas merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Akhirnya dengan cara ini, Abu Nawas bisa beristirahat tanpa ada gangguan suara teriakan dari anak-anaknya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengatasi masalah tidak harus menggunakan kekerasan. Abu Nawas dan Hakim Kerdil. Dikisahkan, Baginda Raja sedang kebingungan. Pasalnya, ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. Kenapa tidak Abu Nawas saja, Paduka? Saran penasehat istana. Ia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada jadi hakim, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana, ujar sang penasehat. Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang, kata mereka. Awalnya, Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk dijadikan hakim. Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang, jelas Abu Nawas. Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran, tutur mereka. Saran? Saran apa? Tanya Abu Nawas. Tuan Abu dimintai saran Baginda mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintah untuk sekalian mencari orangnya, jawab mereka. Ya sudah, kalian pulang saja dulu, nanti aku akan menyusul sekalian membawakan orangnya, balas Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun, saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuatnya tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. Kamu lucu Abu Nawas. Masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan menjadi hakim? Kata Baginda Raja terus tertawa. Paduka, dia mungkin terlihat kecil, tetapi ingatlah yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil, timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya tidak Paduka, saya pikir itu justru sangat menguntungkan. Karena saya lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, jawab kawan Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa. Baiklah, karena kau ingin menjadi hakim, aku akan mengujimu dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama,
Mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang? Tanya Baginda Raja. Saya memilih diberi uang, Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Kamu ini aneh. Dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat adil asalkan bisa mendapatkan uang? Tanya Baginda Raja. Ya, maksudnya bukan begitu, Paduka. Sifat jujur dan adil itu kan sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin. Tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya? Jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. Oh begitu, baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh si korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya. Terus, bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit itu? Tanya Baginda Raja. Itu sih mudah saja, Paduka. Suruh mereka berdua memasuki ruangan kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriaki, "Pencuri, pencuri!" Nah, salah satu dari mereka pasti akan lari keluar. Dan bisa dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut. Terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu. Dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. Ternyata pilihanmu tidak salah, Abu Nawas. Puji Baginda Raja. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya, akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran. Abu Nawas melukis Baginda Raja. Abu Nawas yang beberapa kali menang lomba melukis diundang datang ke istana. Hei Abu Nawas, saya dengar kabar ternyata kamu bisa melukis juga, tanya Baginda Raja. Benar Paduka, alhamdulillah beberapa kali hamba memenangkan lomba, jawab Abu Nawas. Berarti kamu bukan hanya bisa Abu Nawas, tapi kamu pandai melukis, puji Baginda Raja. Ya begitulah Paduka, timpal Abu Nawas. Sekarang aku ingin kamu melukis saya Abu Nawas, nanti saya akan beri hadiah uang yang banyak, pinta Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan titah Paduka, sahut Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja duduk di singgasana dengan mengenakan jubah kebesarannya. Sementara Abu Nawas mulai fokus melaksanakan tugasnya, yaitu melukis Baginda Raja. Setelah 1 jam kemudian, akhirnya lukisan pun jadi. Abu Nawas segera memberikannya kepada Baginda Raja. Melihat lukisan Abu Nawas, Baginda Raja seketika menjadi emosi, karena di lukisan tersebut Baginda Raja dilukis dalam keadaan telanjang, apalagi perut buncitnya sengaja digambar sangat jelas. Kurang ajar kamu Abu Nawas, kamu berani melecehkan saya, bentak Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, bukankah Paduka yang mulia sudah tahu
begitulah gambaran seseorang kelak di hari kiamat. Semuanya telanjang tanpa jubah kebesaran. Sesungguhnya kemuliaan seseorang hakikatnya ketika tanpa jubah kebesaran dan tanpa sandaran apapun. Karena kemuliaan seorang hamba di mata Allah hanya pada ketakwaannya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja hanya terdiam. Ia pun bingung apakah harus marah dan menghukum Abu Nawas atau memberinya hadiah sesuai dengan janji yang telah disepakati. Karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya. Akhirnya dengan terpaksa Baginda Raja memberinya hadiah sejumlah uang. Menaklukkan naga raksasa. Pada suatu malam, Baginda Raja bermimpi ada seekor ular naga raksasa menyerang kerajaannya. Ular naga tersebut lalu mengejar Baginda Raja dan hendak memangsanya. Seketika Baginda Raja terbangun dengan kondisi sangat ketakutan. Akibat mimpinya itu, semalaman Baginda Raja tak bisa tidur. Kemudian, pada keesokan harinya, Baginda Raja mengerahkan semua prajurit untuk berjaga-jaga di depan gerbang istana. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia heran kenapa banyak prajurit berjaga di depan gerbang dengan bersenjata lengkap. Lalu Abu Nawas menanyakan hal itu kepada Baginda Raja. "Memangnya ada apa, Paduka? Tidak seperti biasanya gerbang istana banyak prajurit berjaga." Baginda Raja pun menjawab, "Ini untuk mengantisipasi adanya serangan dari musuh." Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Siapa yang akan menyerang istana?" tanya Abu Nawas penasaran. Baginda Raja pun lalu menceritakan tentang mimpinya semalam, yaitu seekor ular naga raksasa menyerang istana dan hendak memangsa dirinya. Mendengar hal itu, Abu Nawas sempat menahan tawa yang membuat Baginda Raja tersinggung. "Apanya yang lucu, Abu Nawas?" bentak Baginda Raja. "Tidak, Paduka," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu mencoba menenangkan Baginda Raja. Kalau ia mengatakan bahwa mimpi tersebut tidak masuk akal, tentu Baginda Raja akan bertambah emosi. Akhirnya terbesitlah sebuah ide konyol untuk menyadarkan Baginda Raja. "Paduka, saya punya cara yang paling tepat supaya ular naga raksasa tidak berani datang ke sini," tutur Abu Nawas. "Benarkah? Coba beritahu aku," pinta Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta supaya dibawakan roti yang berukuran besar. Roti tersebut lalu dipotong kecil-kecil dan disebarkan di depan halaman istana. Melihat perilaku aneh Abu Nawas ini membuat Baginda Raja heran. "Hei Abu Nawas, kenapa kau membuang-buang roti itu?" tanya Baginda Raja. "Ini adalah sebuah cara supaya ular naga raksasa tidak berani datang ke sini," jawab Abu Nawas. Sontak Baginda Raja tertawa mendengarnya. "Di sini mana ada ular naga raksasa? Kau jangan berhayal, Abu Nawas," ledek Baginda Raja. "Tuh kan, usaha saya berhasil. Sesuai perkataan Paduka, ular naga raksasa tak mungkin ada di sini," celetuk Abu Nawas. "Ya tentu saja tidak ada ular naga raksasa, kan hanya dongeng Abu Nawas," sahut Baginda Raja. "Sudah tahu cuma dongeng, tapi kenapa Paduka cemas sampai-sampai mengerahkan ratusan prajurit untuk menjaga gerbang istana?" timpal Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tersadar akan kebodohannya karena terbawa oleh mimpi yang tak masuk akal. Ia pun akhirnya merasa tenang dan tidak lagi diliputi rasa takut.
Menampar Baginda Raja. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalannya seorang Yahudi. Di sana telah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semuanya bersukacita. Ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopinya, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan. Dan diangkatnya lagi secangkir kopinya. Tapi lagi-lagi pipi Abu Nawas ditampar oleh si Yahudi. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak, sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di tengah jalan pulang, baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi apalah dayaku hendak melarangnya, pikir Abu Nawas dalam hati. Aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun ar-Rasyid di istana. Tuanku yang mulia, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Sangat aneh, lapor Abu Nawas. Memangnya di mana tempatnya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka, tempatnya di tepi hutan sana Paduka, kata Abu Nawas. Kalau begitu, mari kita lihat saja Abu Nawas, ajak Baginda. Boleh Paduka, tapi nanti malam saja ya. Kita pergi berdua saja dan Paduka memakai pakaian santri saja, ucap Abu Nawas. Setelah sholat Isya, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda Raja pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda Raja menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda Raja sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri, tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat secangkir kopi ke mulutnya, Baginda Raja ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi.
Begitu seterusnya hingga Baginda belum pernah mencicipi barang sedikit pun kopi itu. Pada pagi harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Engkau biarkan diriku dipermalukan seperti itu," kata Baginda Raja. "Mohon ampun wahai Paduka yang mulia. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Paduka tidak percaya. Dari itulah hamba membawa Paduka ke sana agar mengetahui sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda Raja tidak membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. "Hai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam?" tanya Baginda Raja dengan marah. "Ampun wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apalah daya, pembelaan si Yahudi tidak disetujui oleh Baginda Raja, karena menampar orang termasuk perbuatan maksiat, dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. "Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mohon ampun hamba," kata si Yahudi. Segera saja Baginda Raja memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Abu Nawas pun berkata, "Menjadi pemimpin itu jangan sampai hanya duduk di belakang meja. Ongkang-ongkang menerima laporan dari para wakilnya. Sekali-kali turunlah ke lapangan agar mengetahui dengan kepala sendiri keadaan rakyatnya sendiri, atau barangkali sering-seringlah untuk turun ke lapangan." Obat semua masalah. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. "Hei Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" tanya Baginda Raja. "Oh, ya karena ada lukisan istri saya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Loh, kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel," kata Baginda Raja.
Justru itu, Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah, saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini. Celetuk Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa.